membersihkannya itu kurang maksimal Berarti jadinya. letak karang gigi itu ada di mana, dokter? Ada di mana aja, di giginya terutama yang banyak Maksud itu gigi kan ada di area belakang. Ada di bagian belakangnya. gimana? oh ya. Gitu. Itu ada di semua gigi, semua area gigi ya. Enggak pandang itu di depan, di belakang itu semuanya ada pengaruhnya. Cuma yang paling banyak terdapat karang gigi itu biasanya di daerah lidah. Itu soalnya lidah itu kan deket, misalnya kita makan itu nempel banyak makanan nempel di situ kan. Nah itu biasanya Karang gigi di lidah sih, Dok. maksudnya di area lidah, deket lidah, gigi yang dalam itu, di area lidahnya. Saya bukan tahu di lidah. makanya Bang Haji itu sampai bikin lagu lidah. Karena memang banyak karang giginya. Oh gitu, penyebab karang gigi tadi Bang. Iya, Situ ya. rupanya ya. Oh. Terus baik, kalau misalnya kita itu nggak mengerti tentang hal itu, tentang karang gigi, nggak ngerti dan sebagainya, apa lantas akan terjadi bila hal tersebut itu bertumpuk-tumpuk dalam kurun waktu yang lama, juga kita nggak tahu bahwa itu harus dibersihkan dan sebagainya, seperti apa? Iya, kalau misalkan karang gigi itu dibiarkan, sisa makanan itu dibiarkan, itu lama-lama akan numpuk kan Mbak sisa makanannya. Terus itu juga sebagai perlekatan bakterinya. Jadi sisa makanan yang ada di gigi itu, misalkan nempel, itu bakterinya itu akan menempel di sisa makanan itu. Sisa makanan itu kan juga sebagai tempat sumber energinya dari bakterinya. Apabila bakterinya sudah menempel di situ, maka sisa makanan itu akan menempel. Nah, apabila sudah menempel itu lama-kelamaan kayak bentuk di sekitar giginya itu ada kayak putih-putih yang agak keras gitu, seperti itu. Jadi mengeras. Kadang kelihatan apa Dok, pernah ya saya makan gitu ya. Habis makan agak lama itu kayak ada yang kasar itu tiba-tiba, apakah itu karang gigi ya? Nah ya itu bisa bukan karang gigi Mas. Itu misalnya kan kalau masih tahap awal itu masih berwarna seperti gigi sih, agak putih-putih gitu. Hampir sewarna dengan giginya. Iya, hampir sewarna itu yang Jadi masih hitam tahap ya. awal ya. Saya mikirnya wah gigi saya keropos ini ya. Ompong nanti. Tapi lama-kelamaan ketika dia disebut mengganggu, itu sudah sampai tahapan yang seperti apa, Dok? Tahapannya biasanya kita ngerasakan pakai lidah itu kerasa agak kasar gitu Mbak. Terus biasanya ada ciri-ciri utamanya itu biasanya timbul bau mulut. Bisa bau mulut itu bisa disebabkan karena karang gigi juga. Jadi bau mulut itu bukan diakibatkan karena bangun tidur di malam hari, paginya sudah langsung bau gitu, nggak cuman itu ya Dok? Nggak cuman itu aja Dok. Jadi bau mulut itu bisa disebabkan karena salah satunya itu ada karang gigi juga. Makanya kan misalkan kalau bangun tidur itu terasa bau mulut, nah makanya kita anjurkan untuk sebelum tidur kita sikat gigi dulu. Itu karena apa kalau kita sikat gigi dulu? Karena pada malam hari itu kita untuk produksi air liurnya itu akan berkurang, jadi kayak agak kering kan jadi setelah bangun tidur. Gitu. Iya, apabila itu nggak dibersihkan sisa makannya itu maka akan Jadi cepat menempel. saran sikat gigi sebelum tidur itu bukan hanya untuk anak-anak ya. Biasanya kan, anak-anak biar nggak gigis giginya, kalau malam itu suruh sikat gigi. Ternyata bagi mereka yang sudah dewasa sekalipun, maka malam hari itu dianjurkan juga untuk sikat gigi sebelum tidur. Makanya malam pagi hari itu kadang-kadang bantal tuh kok basah ya. Ngiler. Jadi karena memang ternyata tadi dokter Bibi bilang sekresi ini. Sekresi itu pengeluaran air liurnya lebih banyak, lebih aktif di malam hari rupanya. Makanya jangan banyak ini Dok, makan yang manis-manis. Bentar, saya kurang bisa melihat, ternyata saya lupa nggak pakai kacamata rupanya. Oke, nah kalau karang gigi itu terjadi hanya kepada orang dewasa ataukah mulai umur berapa sih sebenarnya? Karang gigi itu ya benda umur Pak. Misalkan meskipun tapi syaratnya timbul karang gigi ya harus ada giginya dulu kan. Iya. Yang sudah kalau nggak udah tua nggak ada giginya. Udah lepas ya. Meskipun pada bayi itu yang baru tumbuh gigi bisa timbul juga karang giginya. Gitu ya. Iya. Gigis bukan? Bukan, jadi beda lagi. Jadi kalau misalkan bayi kita misalkan punya anak itu masih kecil udah punya gigi itu tetap harus dibersihkan giginya. Walaupun mungkin pakai lap dulu ya. Iya, pakai itu kasa yang dikeringkan. Kira-kira nanti kalau misalkan mau membersihkan giginya anak bayi itu gimana ya caranya? Menengok di sini, meneng biain atau gimana ya? Mangap ini. Nah gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa kalau untuk bersihkan
karang giginya itu sisa makanan di bayi itu bisa menyebabkan kasa, Dok. Jadi kasanya itu dililitkan di jari telunjuk, langsung dibersihkan aja setelah menyusui biasanya. Ya. Kaya zamane bengen mami iku ning pinggir kali botol ini. Itu karena belum ada keasaran. Oh iya ya. Belum ditemukan kayaknya itu, Dok. Botol gen gitu ya. Aku lahir zaman berapa ya? Apa bedanya gitu, misalnya karang gigi pada anak-anak atau orang dewasa, apakah sama saja gitu atau seperti apa ya, Dok? Sama saja sih Mbak untuk karang giginya pada anak-anak. Cuma kalau yang pada anak-anak itu masih, kalau jarang ditemukan yang sampai berwarna hitam itu masih jarang. Tapi kalau yang sampai dewasa itu kan awalnya karang gigi kan putih ya. Tapi kalau lama-kelamaan nggak dibiarkan itu bisa sampai menghitam, ada yang sampai udah kayak bentuk keras banget kayak tulang, hampir kayak tulang giginya. Ada, jadi. Dok, itu. Ada kayak gitu, Dok. Ditemukan di pasien tuh ada ya. Ada seperti itu, Dok. Masya Masih Allah. banyak. Kayak gitu. kalau sudah kayak gitu, Dok, itu gimana cara untuk membersihkan sampai yang sudah mengeras kayak gitu itu? Ya. Kalau membersihkannya sih, kalau misalkan pakai sikat gigi aja nggak bisa ya, Mas. Bisa. Jadi harus datang ke dokter gigi. Jadi membersihkannya itu namanya scaling, itu membersihkan karang giginya. Jadi Scaling. bersihkan karang giginya itu harus pakai dari kedokteran dokter gigi aja sih. Kalau pakai yang bahan lain itu sementara ini masih belum bisa, belum Jadi ada itu yang nanti bisa apa istilahnya rontok ya? Ya, rontok semua, jadi yang rasa Terus nggak berbekas gitu, Dok? Artinya karena habis menggumpal kan, istilahnya Iya. mengeras gitu. Berbekas lubang atau apa? Oh enggak, itu enggak berbekas sih Mas, karena itu kan cuma kayak sisa makanan yang mengeras kan, jadi kayak menempel di giginya. Setelah dibersihkan itu nanti giginya akan terasa halus seperti sebelum Semula adanya, lagi ya. sebelum ada karang giginya. Oke, jadi sebenarnya anak-anak maupun orang dewasa ternyata berpeluang untuk bisa kena karang gigi ini ya. Karang gigi ini kalau sedemikian rupa sebenarnya berbahaya apa enggak sih? Kalau lama kelamaan sebenarnya bahaya banget sih Mbak. Bahayanya kayak apa ya, Dok? Bahayanya misalkan kalau lama nggak bersihkan, terutama yang pertama kan kita mengurangi rasa percaya diri karena bau mulutnya itu yang itu. Jadi bisa menyebabkan bau mulut. Jadi kan kita kalau berbicara jadi kayak kurang percaya diri. Bang, Makanya teman saya kemarin itu dari seharian kok diem aja, apa pemalu gitu ya. Ternyata tuh bau. Oke, bau BM mulut. ternyata BM ya. Oke. Terus yang kedua itu bisa kan karang gigi ada tempatnya bakteri-bakteri kan itu ya Mbak ya. Jadi bisa. Jadi karang gigi itu ada bakterinya ya. Iya, karena itu kan akumulasi dari sisa makanan dan bakteri kan Mas. Jadi bakterinya di situ juga banyak. Nah, apabila sudah banyak itu bisa untuk rentan terhadap gigi berlubang bisa. Oh, Karena awalnya sisa dari karang gigi. Iya, itu bisa karang jadi gigi itu. ya. Bahaya yang lain? Bahaya yang lain juga bisa gusinya bikin turun karena Gusi lama turun. kelamaan Gusi turun bisa. Bisa itu Mas. Jadi awalnya yang Turun di ya? dekat situ gigi itu lama kelamaan karena karang giginya nggak bersihkan jadinya gusinya itu sampai menurun sehingga giginya itu kelihatan akarnya. Kalau Berarti sudah bukan harga BBM aja bisa turun. Gusi juga bisa ya. Bisa turun. Gara-gara karang gigi ya. Terlalu. 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 Terus bahaya yang lain tuh? kalau udah turun, Sampai turun, ya gusinya turun. Jadi kalau gusinya turun, di mana gusi itu juga sebagai perlekatan giginya kan ya Mbak ya, juga mempertahankan posisi giginya di tempatnya. Apabila sudah turun, jadi retensinya itu jadi berkurang, bisa timbulkan goyang. Giginya. Akhirnya jadi copot. Bisa goyang kayak goyang indul gitu sudah. Goyang senggol. Oh, Ya kalau gitu. goyang senggol asik Bu ya. Kalau goyang Kalau gigi yang goyang susah loh ya. Sakit ya. Sakitnya tidak tara. Oke, baik. Kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak bro. Ada juga. Masih banyak, ada. Kang Ranu juga nanti mungkin bisa tanya-tanya. Dan mungkin menceritakan pengalamannya sakit gigi. Tentang kegigiannya gitu ya. Karena soal gigi itu sebenarnya banyak. Dari sisi estetik tuh juga banyak. Tadi bilang gimana sih mau pasang pagar-pagar tuh gitu. Tapi nanti Rano cerita dong. Iya, Karena Rano kan juga punya ada pengalaman. Itu pengalaman masalah gigi ini ada. Lagi gigi-gigi. Cuman kalau untuk karang gigi nih gitu ya, orang tuh kadang-kadang kan agak
ngeri ya. Kalau Iya. ngomong karang gigi tuh linu duluan, ya kan? Pokoknya masalah gigi belum ditandangi itu sudah linu duluan. Apalagi sudah bilang, saya pengalaman dokter bilang, kayaknya ini harus dicabut mas. Saya sudah semalaman tuh sudah, aduh, tanya-tanya, sakit nggak sih, gitu dok. Padahal aku udah 2 dicabut. Nah Dok, kalau ngomong karang gigi sebelum kita dengerin pengalamannya Kang Ranu gitu ya. Kalau untuk karang gigi tadi bahayanya udah disampaikan gitu ya. Sebenarnya supaya kita tidak sampai terkena atau karang gigi itu nggak sampai numpuk-numpuk itu gimana caranya? Oh iya. Kalau untuk pencegahannya ini ya berarti ya. Kalau pencegahannya yang pertama, terutama kita itu harus makan pakai 2 sisinya, Mbak. Jadi semua gigi itu harus ngunyahnya. Pengalamanku banget. Iya. Kiri dan kanan. Iya harus. Kalau ngilunya itu bisa nanti biar. Ternyata ketika sempat ngalamin ini bengkak nih di kalau masalah karang gigi ini nggak parah, artinya nggak begitu. Harusnya pas masnya itu udah tahu, misalkan udah tahu ada gigi lubang, nah itu harus segera